perselingkuhan, uang, sibuknya bekerja, perbedaan karakter, bahkan anak, dan banyak faktor lainnya telah menjadi alasan bagi beberapa orang untuk melakukan perceraian. Tapi benarkah ini semua yang membuat dua insan yang tadinya jatuh cinta memutuskan untuk berpisah? Perlukah pernikahan dipertahankan ketika seolah-olah yang tersisa hanyalah kesedihan dan pertikaian? Dalam episode kali ini telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, Julianto Simanjuntak. Beliau merupakan seorang konselor, penulis buku, serta pakar dalam hubungan yang akan memaparkan mengenai alasan mempertahankan pernikahan. Bukan hanya itu, beliau juga akan memberikan tips bagi yang masih single untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan bahkan sebelum masuk di dalamnya. Buka hati dan pikiran Anda, dan jangan beranjak kemana-mana, simak perbincangan serunya hanya di Good News Program. Menurut Pak Julianto, apa dasar-dasar yang kuat dalam mempertahankan pernikahan? Saya kira yang jauh sangat penting ya, teologi keluarga itu mengingatkan satu, pernikahan itu suatu panggilan, ya. Dia calling. Panggilan untuk satu fungsi di mana keluarga ini adalah menjadi alat sarana berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar. Dia menggunakan keluarga sebagai instrumen, sebagai mitra. Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, covenant. Ya. Orang menikah itu berjanji bukan hanya kepada manusia. Berjanji kepada Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan menjadi sangat sentral dalam pengambilan banyak keputusan dan hukum-hukum keluarga. Yang ketiga, pernikahan ini adalah sebuah kesaksian. Jadi bagaimana misalnya seorang anak mengenal Tuhan itu baik, Tuhan itu Bapa yang baik, dia lihat dari ayahnya yang baik. Bagaimana dia bisa merasakan Tuhan itu maha hadir, karena dia merasakan ibunya hadir. Nah, kalau ibunya maha hadir di mana-mana, tapi nggak hadir di rumah. nggak hadir di rumah, jangan heran anaknya menjadi penakut, suka cemas, gelisah, karena mereka tidak merasakan akan kesaksian dari orang tuanya. Yang terakhir, pernikahan itu adalah sebuah warisan. Jadi sehat tidaknya pernikahan kita akan diwarisi anak-anak kita. Pernikahan yang sehat mewariskan pernikahan yang sehat, karena anak-anak akan mencontoh, mengcapture aja. Ya. Mereka akan meniru. Ini adalah warisan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak, yaitu contoh pernikahan, buku pernikahan yang sehat yang mereka dapat teruskan dalam pernikahan mereka nanti. Tadi episode sebelumnya Pak Julianto mengatakan bahwa 1 dari antara 5 orang di kota besar itu mengalami gangguan jiwa. Dan kemudian tadi Bapak juga mengatakan di episode sebelumnya bahwa jangan dikira kalau konseling itu nunggu sampai bomnya hancur atau meletus gitu. Stadium 4 ya. Jadi mulai dari stadium 1 pun atau masih nggak sakit gigi pun kita harus mulai ke dokter gigi untuk check up gitu. Betul. Jadi apakah ini yang juga Bapak maksudkan gitu? Iya. Jadi banyak pernikahan-pernikahan yang sakit itu karena dia merasa sehat, oke-oke saja gitu. Padahal semua pernikahan itu potensial bermasalah. Karena latar belakang berbeda, tradisi keluarga berbeda, nilai keluarga berbeda, kebiasaan keluarga berbeda. Jadi potensi konflik itu akan selalu ada dari sejak dini gitu. Wow, jadi sebaiknya dideteksi sejak dini ya Pak, seperti penyakit kanker ya? Tentu. Semua klien-klien saya yang figur publik atau yang tokoh-tokoh gereja misalnya, itu pendeta-pendeta, umumnya mereka mulai pulih setelah mereka assessment. Setelah mereka psikotes dan sadar bahwa dia punya ada gangguan. Jadi baru level assessment aja mereka udah bisa alert? Sadar, baru sadar. Dia sadar bahwa pasangannya bermasalah. Tadinya dia menghakimi, sekarang dia kasihan. Oh, kamu begitu ya, gitu. Baru dia tahu karena masalah itu tidak disadari. Baik oleh si suami misalnya, apalagi oleh si istri. Karena dia merasa kamu mengorbankan saya. Setelah tes baru dia tahu, oh kamu dulu korban masa lalu orang tuamu ya gitu. Nah kalau gitu Pak, sikap apa yang seharusnya kita semua ambil nih? Dan nantinya gereja harus bersikap sebagai apa yang seharusnya istilahnya menjadi umbrella buat kita semua nih? Saya kira menciptakan masyarakat gereja yang sehat ya, menjadi healing community ya. Kalau gereja tidak menjadi komunitas yang menyembuhkan, ini gangguan-gangguan penyakit-penyakit seperti fenomena perceraian ini akan semakin banyak gitu. Karena sebenarnya alat yang bisa menggembalakan
bisa membimbing, bisa memulihkan, ini adalah fungsi-fungsi dari gereja atau lembaga-lembaga agama. Ya. Pokoknya indikatornya kalau keluarga itu sakit atau sehat ada 3 minimal. Indikatornya. Ada perasaan sayang, ada perasaan rindu, ada perasaan bangga. Wah, kalau 3 itu tidak ada bahaya ya? Ya, kalau pasangannya pergi berhari-hari dia nggak merasa nggak masalah, itu masalah itu. Sayang, rindu, dan bangga. Ya. Ada nggak tips singkat sebelum kita masuk ke break untuk istri-istri yang misalnya suami memang harus bertugas seperti itu? Yang pertama, dia perlu membangun komunitas di mana dia bisa menikmati keintiman yang sehat ketika pasangannya tidak ada. Itu pertemanan misalnya ya, komunitas sosial misalnya ya, pelayanan. Yang kedua, dia harus membangun sebuah hobi. Karena hobi itu pabrik kesenangan pribadi. Di saat-saat dia susah, tidak ada suaminya, dia masih punya hobi. Ya, memang Tuhan sumber sukacita, tapi jenis kegembiraan terserah kita gitu. Apa yang membuat kita happy di tengah-tengah situasi yang sebenarnya kita tidak happy gitu. I see. Gitu. Oke, good. Ya, bagaimana gereja itu bisa menciptakan healing community seperti yang dari tadi Bapak kayaknya udah 2-3 kali mention gitu ya. Langkah-langkah praktis apa yang bisa gereja lakukan untuk menjadi healing community buat keluarga-keluarga yang sudah terlanjur bercerai? Saya rasa gereja mesti mulai peduli dengan komisi paling kecil sekolah minggu ya. Mereka harus difasilitasi dengan guru sekolah minggu yang baik, fasilitas yang baik, pengajaran yang baik, alat peraga yang baik, sampai kepada komisi-komisi di atasnya, remaja, pemuda. Karena walaupun memang 1-2 kali seminggu, tapi gereja ini bisa mengisi kekosongan yang nggak dapat di rumah. Tidak menggantikan, tapi bisa mengisi kekosongan-kekosongannya. Misalnya fungsi keayahan, fungsi keibuan, bisa dia dapatkan dari fungsi seorang kakak rohani, seorang pembina rohani, seorang pendeta. Jadi walaupun komunitas gereja ini tidak bisa menggantikan, tapi bisa memulihkan sebagian kerusakan yang dia dapat dari rumah. Wow, Pak, adakah pesan yang mau Bapak sampaikan nih ya kepada pemirsa di rumah, dorongan buat mereka, terutama mereka yang sedang mempertahankan pernikahan mereka gitu Pak. Silakan. Iya, keluarga itu pada dasarnya sebenarnya berkat Tuhan yang sangat istimewa, di mana Tuhan mengadakan mujizatnya. Karena di rumah itulah kita mengalami apa yang namanya kehadiran, penghiburan, penerimaan, pengampunan. Tidak ada tempat yang paling baik untuk menerima semua itu kecuali di rumah gitu. Kalau rumah tangga kita bermasalah, mungkin karena kita sudah tidak memprioritaskan pernikahan kita selama ini, atau kita tidak punya seni cara untuk merawat cinta dalam perkawinan itu sendiri. Maka saran saya ialah coba kembali ke rumah, prioritaskan lagi rumah tangga, jadikan keluarga itu sebagai pusat aktivitas. Jangan pekerjaan, jangan pelayanan, jangan hobi, jangan bisnis. Rumah itu perlu menjadi fokus, menjadi sentral, menjadi pusat, sehingga semua pertimbangan harus ditanya. Apakah ini merusak perkawinan saya, mengganggu hubungan saya dengan istri atau dengan suami, atau ini bisa meretakkan hubungan sama anak. Semua pilihan-pilihan karir, pilihan-pilihan hobi, pilihan-pilihan pelayanan harus ditanya apakah ini bisa membangun atau merusak pernikahan saya. Terima kasih Pak. Jadi ya kembalilah ke rumah gitu. Karena Tuhan memberkati kita itu dan di dalam dan melalui keluarga. Semua nanti kita ke gereja, ke kantor, ke gereja, kita itu hanya membawa pengalaman-pengalaman berkat di rumah. Kalau tidak ya kita bersandiwara di luar. Kita bersandiwara di luar. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.